Oke, kembali ke dialog kita di mana temanya adalah memerangi kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM. Nah, kita tahu bahwa pemirsa juga dimanapun kadang-kadang juga suka pesimis, suka mengkritik gitu ya. Nah, kali ini mungkin kita agak sedikit beda, kita ingin membagi Pak. Pak Agus mungkin perlu membagi pada pemirsa knowledge atau pesan. Kepada siapa Pak Agus ingin membagi pesan ini? Mungkin kepada UMKM-nya, kepada Ya. para kritikus, atau mungkin kepada bankers-nya? Ya, pertama saya ingin berpesan kepada dunia perbankan ya, segera bekerja untuk masyarakat, untuk rakyat dalam hal ini usaha mikro kecil ya khususnya dengan mengembangkan inovasi-inovasi penyaluran kredit. Ya. Tidak hanya mengandalkan pola-pola yang sekarang ada. Pemerintah sudah mengembangkan satu pola yaitu penjaminan kredit. Oke. Nah, bank silahkan melakukan juga inovasi-inovasi lain. Jadi inovasi-inovasi Ya, produk terutama untuk menyalurkan kredit-kredit kepada UMKM yang letaknya di pedesaan. Oke. Misalkan ya, di sektor-sektor yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yaitu pertanian, ya, perkebunan, peternakan, perikanan. Itu segera ekspansi ke sana. Karena sudah terbukti, tadi saat disampaikan oleh Bu Winnie, bahwa usaha mikro kecil ini umumnya kredit macetnya kecil. Bank Indonesia sudah mengakui, semua perbankan sudah mengakui. Kalau memang kecil, kenapa kita tidak ke sana? Oke. Jadi istilahnya tuh, ayo kita sama-sama kroyok gitu ya, UMKM ini dengan penyaluran kredit sebesar-besarnya. Juga kepada UMKM, kepada koperasi, segera tingkatkan kami mengajak untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, pengelolanya, berikan kepercayaan, trust kepada dunia perbankan. Dan ini sudah dibuktikan dengan beberapa koperasi pada waktu yang lalu dengan linkage program antara bank umum dengan koperasi. Bisa Pak kerjasama Bisa, itu ternyata bank juga komitmennya tinggi, perbankan komitmen tinggi untuk koperasi, dan koperasi juga ternyata juga bisa bankable gitu. Mampu juga ya, oke. Iya. Nah Bu Winnie, sekarang begini, kalau ada pengusaha, apakah UMKM itu karena dia baru berusaha atau udah lama berusaha, kemudian dia ingin ke bank, dia takut ini, nanti bank minta macam-macam lagi, minta jaminan ini, minta garansi ini. Benar nggak stigma seperti itu Bu? Ya, itu yang saya kira harus dirubah Pak ya. Ini saya kira juga kesempatan yang baik bagi siapapun, tapi khususnya adalah pengusaha mikro, kecil menengah. Jangan ragu, jangan takut untuk datang ke bank manapun ya, dan cobalah untuk membina satu komunikasi yang baik agar supaya terjadi pengertian yang baik ya antara calon debitur yang mudah-mudahan jadi debitur dan juga banknya. Mungkin mulai dengan menabung dulu kalau nggak berani Menabung ngutang, dulu ya, kan? ya, oke. Ya. Jadi dengan mulai menabung dulu, mulai berangkat menjadi nasabah. Ya, begitu lama-lama ya. kan sudah kenal Pak. Oke, jadi akhirnya bicara juga jadi lebih enak ya. Iya. Nggak usah lama-lama lah. Mungkin bank itu lihat dari rekornya 3 bulan aja mungkin sudah Iya. cukup. Oke. Pertanyaan saya terakhir mungkin Bu. Sebenarnya Ibu butuh nasabah nggak? Termasuk yang mikro kecil tadi Oh ya itu? sangat, karena bank itu akan Kalau tanpa bisa nasabah tumbuh tidak hanya bisa dengan berbisnis. nasabahnya. Jadi betul. mereka nggak perlu minder ya? Iya, nggak Karena usah, sebetulnya mereka Pak. juga bank Iya. juga perlu. Jadi kita Betul. treat equal business to Ya, business ya. khususnya Bank DKI siap melayani. Siap melayani ya. Iya. Oke. Nah, pemirsa, hal yang menarik tadi kita dengarkan bahwa mungkin yang salah satu poin yang menarik tadi Pak Agus mengatakan perbankan mestinya bisa mendiversifikasi produk-produk jasa layanannya, apalagi kalau sudah bicara ada program kerjasama linkage dengan para koperasi sehingga akhirnya merebak, bisa akses ke masyarakat atau pengusaha UKM lebih luas dan akhirnya menciptakan tenaga kerja dan mampu memerangi kemiskinan. Saya Tito Loho bersama Bapak Agus Muharram dan Ibu Winnie E. Hasan dari Indonesia Business Today. Kita jumpa pada acara mendatang.